Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom anak-anak ibu semuanya, bagaimana hari ini? Sehat semua? Luar biasa. Gimana pagi hari ini anak ibu sering berdoa? Bagus. Baik anak-anak ibu semuanya, kita akan mulai ibadah kita. Kita acak satu lagu pujian kita, Aku Senang Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan mulai ibadah singkat kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan, lindungi kami Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.
selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Saya percaya kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena tadi ketika kita menyanyi, hati kita sudah berbahagia. Berbahagia. Good. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan sayang, adik-adikku, bapak ibu, saudara-saudari, dan semua yang memperhatikan acara ini, mari kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, marilah Engkau dekat dengan kami, karena kami yakin Engkau tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahkan semua yang baik atau yang jahat yang kami lakukan, yang tidak sesuai dengan Engkau kehendaki, ataupun yang sesuai dengan Engkau kehendaki, Engkau senantiasa menolong kami, supaya kami mengenal apa yang harus kami lakukan, yaitu apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kami lakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan, maka pada saat itu juga kami sudah melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Hari ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Mari isi hati kami, isi pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti maksud-maksud-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sekarang katakan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang bukan sama boksu lagi, tapi coba sama orang di sekitar kita. Katakan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, silakan. Iya, baik. Salut. Iya. Nah, kita semua yang hadir di sini akan mendengarkan satu renungan pagi, yaitu dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Apa tadi? 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan ini akan Bapak sampaikan untuk kita dengan satu perenungan, yaitu hikmat Salomo. Hikmat Salomo. Kita tahu Salomo ini adalah seorang raja yang sangat terkenal sekali. Dengan apa? Dengan sesuatu yang dia miliki yang datangnya daripada Tuhan. Nah, adik-adik, bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu kita perhatikan semuanya. Bagaimana sewaktu Salomo tidur, lalu dia bermimpi. Apa isi mimpinya? Nah, ketika dia bermimpi, dia didatangi oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepadanya, "Hei Salomo, mintalah kepadaku apa yang akan kuberikan kepadamu." Lalu Allah mengatakan kepadanya apa dalam mimpinya? "Ya, Salomo, ayo sekarang minta apa yang akan engkau inginkan, apa yang akan engkau minta daripadaku." Nah, Tuhan itu kan dia punya semuanya, betul? Semuanya dia punya. Langit, laut, udara, darat, semua tumbuh-tumbuhan, semua hewan, bahkan semua makhluk hidup itu juga adalah kepunyaan Tuhan. Nah, pada saat ini seorang yang punya segalanya itu mengatakan kepada Salomo di dalam mimpinya itu dengan mengatakan, "Hai Salomo, mintalah apa yang engkau ingin aku berikan kepadamu." Pada saat itu sebenarnya Salomo kan dia bisa aja minta semuanya, ya. Dia bisa aja minta, "Tuhan, berikanlah kepadaku kekayaan. Tuhan, berikanlah kepadaku emas yang besar-besar, lebih besar dari batu bata bersusun-susun sampai ke langit. Nah, Tuhan, berikanlah kepadaku kekuatan untuk memimpin. Berikanlah kepadaku satu pernyataan. Kalau aku bilang kau mati, mati. Kalau aku bilang kau hidup, hidup." Salomo bisa aja sih minta seperti ini. Tetapi apa yang diminta oleh Salomo? Salomo hanya meminta satu bagian yang sangat kecil, tetapi mempengaruhi dalam semua kehidupannya, bahkan kehidupan kepemimpinannya sebagai raja,
bahkan kehidupan kita juga sebagai orang percaya sampai saat ini. Apa yang Salomo minta? Di luar jangkauan pikiran manusia yang gila harta. Di luar jangkauan pemikiran orang yang pengen hartanya banyak. Kenapa? Karena Salomo meminta satu hal yang sangat penting, yaitu Salomo meminta hikmat. Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Dia bukan minta kekayaan, dia bukan minta hal-hal yang luar biasa, yang istilahnya spektakuler, ketenaran, dan bukan itu yang dia minta. Tapi apa yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan Allah di dalam mimpinya itu adalah, Tuhan, berikanlah aku hikmat. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar ketika aku mengadili, ketika aku memberikan pandangan, ketika aku menghakimi semua kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan umatku Israel, ya. Nah, jadi Tuhan, Salomo meminta kepada Tuhan bukan harta atau kekayaan, tetapi dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Hati-hati. Sebenarnya Salomo ini kalau Boksu perhatikan adalah seorang yang cerdas, adalah seorang yang brilian seperti kamu ini semuanya. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang brilian, itu. Salomo ini dia bukan seorang yang sombong, ya, bukan seorang yang sombong. Tetapi dia seorang yang mengerti arti kehidupan. Apa? Mengerti arti kehidupan. Karena ketika dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan, sebenarnya itu sebuah proses di mana dia meminta semuanya kepada Tuhan. Jadi karena berhikmat dia bisa menjadi orang kaya. Karena berhikmat dia bisa menjadi orang terkenal. Karena berhikmat dia bisa menjadi orang terpandang. Coba bayangkan. Ketika kamu menjadi seorang berhikmat, ada di sana satu kulit pisang yang terserak. Katakanlah itu di lantai, di semen atau di tegel, jatuh. Ada orang yang buang kulit pisang di situ. Ada banyak orang yang lalu lalang di sana. Ada banyak orang yang lalu lalang melewati kulit pisang itu, tetapi mereka tidak mengambil kulit pisang ini. Tetapi kamu berpikir seperti ini, waduh, nanti sempat pula ada orang yang lewat, tidak perhatikan kulit pisang ini, terpijaknya, lalu dia tergelincir, maka dia pun akan tergelincir dan terjatuh di sana. Aduh, nanti terkilir pula lah orang yang terjatuh itu. Itu dalam pikiranmu. Lalu kau dengan rendah hati mengambil kulit pisang tadi, mencari di sana tempat sampah, lalu kamu buang itu ke tempat sampah. Ingat, Boksu selalu ajarkan kepada kamu, lihat sampah, kutip atau pungut, buang pada tempatnya. Benar, masih ingat toh? Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, Salomo ini ketika dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku meminta hikmat kepadamu, supaya aku bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang tidak benar. Lalu ketika Tuhan menganugerahkan hikmat itu kepadanya, maka sebenarnya dia sudah memiliki semua apa yang dicita-citakan oleh semua umat manusia di dunia ini. Buktikan bahwa dia benar. Salomo adalah menjadi orang yang terpandang, orang yang terkenal, bahkan pada saat itu dia sudah sangat terkenal di berbagai belahan dunia. Bahkan ada orang yang dari jauh sekali sampai dari Ethiopia, dari mana-mana itu di belahan-belahan bumi lain, itu datang kepada Salomo memberikan upeti, memberikan sesuatu yang berharga bagi Salomo, hanya karena Salomo adalah seorang yang berhikmat, seorang yang benar-benar datang dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah kepadaku hikmat supaya aku bisa menimbang semua perkara dan mengambil keputusan dengan benar. Ingat, seperti tadi juga
Kamu kan sudah menjadi orang yang berhikmat. Ketika kamu pikir nanti daripada ada orang terpeleset, baiklah aku ambil kulit pisang ini dan aku buang pada tempatnya. Nah, kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Salomo. Pada saat itu, Salomo itu benar-benar yakin dan Salomo itu benar-benar tahu dengan pasti 100%. Dia tahu bahwa ketika dia berdoa, dia sedang melakukan apa yang diperlukan oleh hidupnya. Karena doa adalah pengakuan tentang kebutuhan kita dalam hidup ini kepada Allah. Ya, apa yang kami butuhkan, Tuhan Engkau punya. Apa yang kami perlukan, Tuhan Engkau punya. Nah sekarang aku datang kepadamu Tuhan, berikanlah apa yang kuperlukan sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, jadi ketika kamu berdoa, itu berarti adalah pengakuan tentang kebutuhan kita akan Allah, ya. Jadi kamu butuh apa yang dimiliki oleh Allah, makanya kamu pun berdoa kepada Tuhan Allah. Namun perlu ingatkan loh, kata-kata kita itu adalah merupakan ucapan yang keluar dari dalam hati kita. Apa yang keluar dari dalam hati kita, umumnya itu semua sudah diproses di dalam pikiran kita. Diapain? Diproses di dalam pikiran kita. Sehingga ada kerjasama antara hati dengan pikiran, dengan mulut ketika kita mengucapkannya. Ketika ada orang yang jengkelin kamu, coba ingat apa yang kamu pikirkan. Apa suasana yang ada dalam hatimu? Ya, suasana yang ada di dalam hatimu kemungkinan besar adalah perasaan tidak enak, tidak senang, marah. Benar? Kalau boleh dibolangkannya matanya lebih bolang lagi daripada yang Bok berikan ini. Itulah saking marahnya dia. Lalu sesudah hatinya, perasaannya marah, lalu dipikirkannya lah itu bagaimana aku bisa melawan ini. Padahal aku kecil seperti semut, dia besar seperti gajah. Hati-hati loh, kata si semut. Kalau aku nanti menggirik-girik hidungmu, kalau aku nanti menggirik-girik telingamu, maka engkau akan kehilangan keseimbangan dan akhirnya engkau akan jatuh. Kata si semut kepada si gajah. Itu dilakukannya karena dalam kemarahan. Namun tidak jarang orang, tidak jarang orang ketika orang mengejek dia, ketika orang membuli dia, banyak juga loh orang yang berpikir, sudahlah nggak apa-apa, aku kan anak Tuhan, Tuhan mengasihi aku, nggak apa-apalah, dia kan orang juga, teman juga, punya silap juga, nggak apa-apalah, aku maafin. Nggak jarang juga orang seperti ini tuh. Artinya apa? Ada banyak orang juga yang mampu mengasihi walaupun dia mengalami suasana yang tidak nyaman. Kesti namanya, kesenangan terganggu, ya. Jadi ketika seseorang kesti, kesenangannya terganggu, dia bisa juga memilih untuk merasakan syukur sehingga dia tidak membuat perlawanan. Dan biasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang berhikmat luar biasa. Berbeda dengan satu kelompok yang satu lagi. Hatinya begitu panas, kemarahan ada di dalam, emosinya yang memuncak. Lalu apa yang dia lakukan? Dia marah-marah, dia maki-maki dengan semua kata-kata. Dari mulutnya itu keluarlah kata-kata, sebutan taman hewan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kita harus berhati-hati loh. Sebenarnya mulut kita ini direncanakan Tuhan hanya untuk mengucapkan apa yang menjadi berkat. Tetapi memang Boksu sendiri atau kamu semua itu secara sadar, kita sering juga mengeluarkan berkat dari mulut yang satu dan juga kita mengutuk dari mulut yang satu. Kita terkadang memberikan pujian kepada orang lain dengan menggunakan mulut kita,
tetapi juga kita suka marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, perkataan-perkataan yang tidak benar, mulai dari A sampai kepada Z mungkin kita gunakan untuk orang lain. Apalagi itu yang kasar-kasar ya, misalnya B, A, ingat loh, jangan ucapkan sama teman-temannya yang B dan titik, A titik, M titik, B titik, jangan ucapkan ya, karena kita harus berhikmat. Kenapa kita harus berhikmat sayang? Kenapa harus berhikmat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena kita harus berhati-hati dalam berkata. Harus berhati-hati dalam berkata. Sebab setiap perkataan adalah doa. Ya, setiap perkataan adalah doa. Jadi kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, dalam mengucapkan perkataan-perkataan kita. Karena itu adalah merupakan doa kita. It's very simple like this. Simpelnya begini. Saya sedang dalam keadaan susah. Boksu sedang dalam keadaan sakit. 3 bulan yang lalu Boksu terkena serangan stroke. Karena tensinya tinggi, gulanya tinggi, lalu kena stroke. Badan Boksu ini selama 3 bulan lebih itu seperti batu. Digerakkan baru bisa bergerak. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Beberapa hari ini hampir 1 bulan lebih. Boksu itu sudah bisa angkat tangan, sudah bisa tepuk tangan seperti ini, sudah bisa bergerak, sudah bisa berjalan walaupun masih pakai tongkat dan sudah bisa berbicara juga bisa. Boksu menyadari sebenarnya ini adalah merupakan doa kalian semua, doa semua teman-teman Boksu, dan yang lebih luar biasa lagi adalah doa yang didengarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Doa yang kita sampaikan itu kan kita keluarkan melalui kata-kata ya. Jadi ketika kita berkata-kata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan bantulah aku, Tuhan berikanlah kepadaku kepintaran, Tuhan berikanlah kepadaku hikmah. Itu adalah merupakan perkataan yang kita ucapkan dari bibir kita. Lalu telinga Tuhan yang disendengkannya mendengarkan itu serta mengabulkannya kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi berhati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Seandainya tadi Boksu mengatakan, aduh beginilah aku susahnya, begini berarti Tuhan gak suka sama aku, begini. Yang mengarahkan pikiran Boksu kepada hal yang negatif tentang Tuhan, hal yang negatif tentang sesama, hal yang negatif tentang penyakit Boksu ini sendiri. Maka Boksu yakin, Boksu tidak akan bisa sebaik seperti sekarang ini kesehatannya. Sepulih seperti sekarang ini kesehatannya. Pasti agak lebih lambat. Tetapi puji Tuhan sayang, puji Tuhan anak-anakku, puji Tuhan bagi kita semua. Karena apa? Karena ketika kamu berdoa memberkati Boksu, Boksu juga berdoa memberkati kamu sekalian. Dan Boksu sendiri juga berdoa memberkati hidup Boksu. Tuhan Yesus sembuhkanlah aku, Tuhan Yesus peganglah tubuhku ini, jamahlah dengan rohmu, dengan kasihmu. Dan berikanlah dia supaya bisa bergerak dan bisa melakukan pelayanan seperti semulanya, bahkan lebih luar biasa lagi. Tuhan mendengar doa ini. Lalu Boksu olahraga, Boksu pergi terapi, Boksu makan obat, Boksu bisa ikuti semua program-program untuk menyembuhkan. Semua diberkati Tuhan. Akhirnya jadilah seperti hari ini. Pesan Boksu adalah, silahkan engkau berkata-kata dan sepasti mungkin pastikan bahwa kata-katamu itu adalah lebih banyak mengeluarkan kata-kata berkat, dan jika memungkinkan tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Amin. Cas ya, yakin ya. Oke, Tuhan berkati. Nah, doa adalah jembatan antara kita dengan Tuhan, ya. Doa adalah jembatan antara kita dengan Tuhan. Jadi seberapa jauhkah Tuhan itu daripada kita? Itu hanya sejauh doa. Lagu pujian mengatakan, doa adalah jembatan bagi kita
untuk bergaul dengan Tuhan kita. Doa adalah jembatan bagi kita. Ya. Jadi dikatakan lagi dalam pujian kita itu, katakannya seperti ini. Dia hanya sejauh doa. Doa adalah jembatan bagi kita. Tuhan hanya sejauh doa. Jadi ini harus kita ingat. Biarkanlah semua perkataan kita, pernyataan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Setuju? Oke, nah saya yakin kita semua pasti bisa lakukan itu. Dan terakhir, karena Salomo sudah berdoa kepada Tuhan dan meminta hikmat, dan Alkitab menceritakan bahwa Tuhan mengabulkan permintaan Salomo itu dan memberikan mereka itu hikmat, maka pada saat ini Boksu mau ajak kita semua juga untuk sungguh-sungguh memperhatikan bahwa kita setiap hari rutin berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Ingat, kita punya 5 jari. Masing-masing jari ini ketika kita berdoa mempunyai fungsi. Ada doa jempol, ada doa telunjuk, ada doa jari tengah, ada doa jari manis, ada juga doa kelingking. Jadi ketika kamu berdoa, ya, tolonglah ingat hal-hal apa saja yang mau kamu doakan. Paling tidak, Boksu mau ingatkan, ada 5 hal yang kamu mau doakan supaya kita juga mendapat hikmat daripada Tuhan seperti yang diminta oleh Raja Salomo itu. Permisi tanya, adakah di antara kamu yang mengatakan, Tuhan berikanlah aku hikmat seperti yang kau beri kepada Raja Salomo? Adakah? Coba angkat tangan. Wow, ya, ada lagi? Baik. Yang angkat tangan tadi, Tuhan berkati. Yang belum angkat tangan tadi, Tuhan memberikan kesempatan untuk angkat tangan. Oke? Salut. Sama-sama bilang. Salut. Nah, adik-adikku, ada 5 topik doa kita setiap hari. Ya, ada 5 topik doa kita. Ya, ini nanti akan di share juga di WA ya. Dan bisa kalian miliki supaya kalian bisa ingat. Inilah yang Boksu katakan tadi. Jari jempol, telunjuk, jari tengah, kemudian juga jari manis, dan juga yang terakhir adalah jari kelingking. Apa-apa saja Boksu yang mau kita doakan. Ya, ketika kita berdoa, pertama sekali silahkanlah berdoa for your family and your friend. Supaya mereka menjadi orang yang jempol. Supaya mereka menjadi orang yang berhasil. Doakanlah familimu, keluargamu, baik tempat yang jauh atau dimanapun. Dan juga teman-temanmu. Supaya mereka semua bisa menjadi teman-teman yang baik. Dan teman-teman yang menolong di dalam setiap pekerjaan kita. Lalu yang kedua, dengan telunjuk. Kita yakin kalau telunjuk ini kan suka nunjuk-nunjuk ya. Suka nunjuk-nunjuk. Jadi kita tunjuklah, kita doakanlah orang yang suka nunjuk-nunjuk. Orang yang suka mengajarin. Orang yang suka menuntun. Orang yang suka membeta-betai. Kita semua itu. Siapa itu? Mereka adalah para leaders and teachers. Para pemimpin-pemimpin dan juga guru-gurumu. Doakan. Pemimpin bangsa kita, pemimpin kecamatan, pemimpin semuanya lah pokoknya. Pemimpin-pemimpin kita doakan. Dan jangan lupa juga berdoa bagi guru-gurumu. Khususnya guru-guru Metodis 10 Belawan. Kita harus doakan supaya mereka semua sehat, mereka semua semangat, dan mereka semua kuat di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, kita berdoa bagi government and authority. Orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang berkuasa di bangsa dan negara kita. Itu kita harus doakan. Para pemerintah. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi. Supaya Bapak Presiden kita yang kita cintai ini diberikan hikmat daripada Tuhan. Ayo, siapa yang cinta sama Pak Jokowi?
Bagus, saya yakin semua kita cinta bangsa Indonesia ini, cinta kepada Pak Jokowi. Kenapa? Karena sampai sekarang Pak Jokowi juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk takut pada Tuhan sendiri. Nah, biar dia pimpin Indonesia dengan baik, semuanya juga berjalan dengan baik, dan semua pemerintahnya, para gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, Bapak Wali Kota Medan sekarang ini, Bapak Wali Kota itu, kemudian juga para camat, semua lurah, RT, semua itu perangkat-perangkatnya kita doakan supaya mempunyai kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan. Lalu yang ini jari manis ini ya, jari manis ini kan biasanya lemah. Bahkan orang suka gunakan cincin di jari manis seperti boksu yang boksu buat ini kan. Nah, kenapa? Orang yang di jari manis ini, mari kita ingat semua orang-orang yang weak and sick, ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain, dan juga orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Mari kita doakan mereka, mari kita dukung mereka supaya mereka bisa merasakan kekuatan. Dan yang terakhir adalah jari kelingking. Iya, ini adalah jari yang paling kecil loh dari semuanya, ya kan? Nah, kalau jempol pendek tapi gemuk dia. Kalau kelingking sudahlah kecil, kurus lagi begitu. Kalau kita berdirikan, ya dialah yang paling kecil walaupun jempol agak jauh di bawah, ya kan? Tapi kalau kita setarakan naik ke sini jempol, maka dia juga akan lebih tinggi sedikit daripada jari kelingking. Nah, jari kelingking ini adalah myself last. Yang terakhir adalah diri kita sendiri. Diri kamu juga perlu didoakan. Supaya apa? Ketika Tuhan kasih kekuatan kepadamu, kau berdoa kepada Tuhan, berikanlah kekuatan kepadaku, hikmat dan kepintaran semuanya itu. Curahkanlah kepada anakmu ini, maka kamu juga akan mampu menopang yang lain. Ketika kamu berdoa minta kekuatan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan kepadamu kemampuan untuk menolong orang yang lemah dan orang yang sakit. Dan ketika itu juga Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk menjadi warga negara dan taat kepada pemerintah yang sah dan benar. Lalu sesudah itu juga Tuhan akan memberikan kepadamu kemampuan untuk mendoakan dan memberkati para pemimpin-pemimpin, para orang tua yang memimpin kita, dan juga para guru-guru yang mengajar kita kepada kebenaran. Dan yang terakhir, kita berada di dalam family and friends, keluarga dan juga teman-teman yang jempol, yang mantap. Kenapa? Karena mereka kita doakan. Nah, inilah. Lihat. Salomo sebenarnya meminta yang paling inti, yang paling pokok di dalam hidupnya, yaitu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada hikmat. Dan sekarang jangan lupa, mari ikuti Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita semua. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat melayani. Ingat, belajar dari rumah, bukan libur. Kenapa? Karena ke depan kamu akan menjadi orang-orang yang diberkati, para pemimpin, para leader dan para teacher yang luar biasa, serta pendoa-pendoa yang diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Sudilah Engkau ya Bapa menuntun perjalanan hidup kami ke depan, sehingga semua kami yang hari ini berdoa kepadamu merasakan berkat yang luar biasa. Dan pakailah mulut kami ya Tuhan, bibir kami ini, untuk senantiasa berpikir-pikir, mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan dan dengan hikmat. Dan kami juga berani menegur orang di dalam kesalahan dan kelemahan yang dilakukannya, supaya dia bisa berbalik kepada kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anakku ini, supaya Tuhan memberkati mereka. Hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi orang tua mereka,
baik yang sudah berangkat bekerja ataupun yang masih tinggal di rumah, atau yang membuka kedai usaha di rumah. Biarlah Tuhan tambahkan rezeki bagi kami semua. Lindungilah juga PKMI 10, pimpinan perguruan, kepala sekolah dan para guru. Semuanya Tuhan, kakek nenek, Kau lindungilah kami semua, supaya kami boleh datang membawa hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ajar-ajarilah kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh hidup di dalam hikmat bersama Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa.